Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Filzah Khairina. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan lebih lengkap, dimulai dari pengertiannya, kemudian tujuannya, prinsip-prinsipnya, kemudian langkah-langkah dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian unsur-unsur yang harus diperhatikan, kemudian komponen-komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, kali ini aku akan dibantu oleh dia. Nah, nanti dia yang akan menjelaskan kepada kalian semua tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut RPP. Nah, RPP adalah penjabaran yang jelas atau penjabaran yang lebih rinci dari silabus dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mencangkup data sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat, dan sumber belajar. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran serta penilaian. Nah, RPP ini berbeda loh dengan silabus. Kalau silabus memuat hal-hal yang perlu dilakukan siswa untuk menyesuaikan suatu kompetensi secara utuh. Nah, artinya di dalam suatu silabus ada beberapa kompetensi dasar yang sejalan akan disatukan sehingga perkiraan waktunya belum tahu pasti berapa pertemuan yang akan dilakukan. Sementara kalau RPP merupakan penggalan kegiatan yang harus dilakukan guru untuk setiap pertemuannya. Nah, sampai sini teman-teman tahu kan pengertian RPP dan perbedaannya silabus serta RPP. Selanjutnya, apa sih tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran? Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi proses pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada guru untuk merencanakan pembelajaran yang interaktif. Semua potensi kecakapan majemuk yang dimiliki setiap peserta didik. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi pendidik atau guru untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Yang kelima, mempermudah pelaksanaan evaluasi serta pembelajaran sebagai input guna memperbaiki penyusunan pada RPP selanjutnya. Yang keenam, meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran sesuai bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Ketujuh, proses pembelajaran yang dilakukan akan lebih terarah
karena tujuan pembelajaran telah direncanakan dengan berbagai pertimbangan. Yang kedelapan, meningkatkan rasa percaya diri pendidik atau guru pada saat pembelajaran berlangsung karena seluruh proses sudah direncanakan dengan baik. Nah, itulah tujuan mengapa guru harus merancang rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, menurut Permendikmas nomor 22 tahun 2016 dalam menyusun RPP, hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individual siswa. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, inovasi, dan kemandirian. 4. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. 5. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut. 6. Penekanan terhadap keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Kedelapan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, itulah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun RPP. Adapun unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPP. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang diberikan, kecakapan hidup atau life skill, sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. 3. Menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 ada beberapa komponen-komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program-program keahlian, mata pelajaran, jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang mencangkup pengetahuan, sikap,
dan keterampilan. Kelima, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, materi ajar. Nah, materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Ketujuh, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar. Kedelapan, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan ini merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, kegiatan inti. Kegiatan inti ini dilakukan secara sistematik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang ketiga, kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Kemudian, yang kesembilan, penilaian hasil belajar. Nah, prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Kemudian, yang ke-10, sumber belajar. Nah, penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian, pembahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam penyusunan RPP. Langkah-langkah menyusun suatu rencana pelaksanaan pembelajaran meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, menulis nama mata pelajaran, kelas, semester, dan alokasi waktu setiap jam pertemuan. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai dengan standar isi. Yang ketiga, indikator dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Nah, setiap kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator. Lebih dari 2, tidak boleh kurang dari 2. Kemudian, indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diobservasi. Kemudian, tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam kompetensi dasar maupun standar kompetensi. Kemudian, prinsip pengembangan indikator. Prinsip-prinsipnya adalah urgensi, kontinuitas, relevansi, dan kontekstual. Keseluruhan indikator dalam satu kompetensi dasar merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten. Kemudian, langkah yang berikutnya yaitu mencantumkan materi pembelajaran dan melengkapi dengan uraian-uraiannya yang telah dikembangkan dalam silabus. Pengalaman belajar bagaimana yang ingin diciptakan dalam proses pembelajaran yang didukung oleh uraian materi untuk mencapai kompetensi tersebut. Kemudian, dalam tujuan pembelajaran dijelaskan apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian, tentukan strategi atau skenario pembelajaran dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara terarah, aktif dan efektif, bermakna dan menyenangkan.
Kemudian, guru dapat menyediakan media atau alat peraga. Nah, ini berfungsi untuk memudahkan terjadinya proses pembelajaran. Kemudian, menentukan penilaian untuk menilai pencapaian belajar siswa berdasarkan penilaian yang telah dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Nah, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kerja, sikap dan penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, menggunakan portofolio dan penilaian diri. Nah, itulah penjelasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian.